استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه حول ولا قوه الا بالله تنقبل الله حول ولا الرسول صلى الله عليه وسلم كلام يسمع كل التابعين اولنا علماء شرف الصالحين ونحن والدنا وشيخنا وعليهم نقف علينا لان الله كريم نغشاهم الرحمن المغفور يعني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. مسائل في بقية النوافل. الأفضل في جميع النوافل أن تكون في البيت إلا سنة الإحرام والطواف والضحى والاستخارة والسفر والقدوم منه وقبلية المغرب والمنذورة والقبلية إذا دخل وقتها وإذا كان معتكفا ومن خاف فواتها أو التكاسل ونوافل يوم الجمعة والإحياء البقعة. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Menyambungi pengajian kita di dalam kitab Taqriyatus Sadidah sampai kepada masail fi baqiyatin nawafil, masalah-masalah di dalam salat-salat sunat. Al-afdalu fi jami'in nawafil. Yang paling afdal, paling baik, paling utama salat-salat sunat itu dikerjakan keseluruhannya antakuna fil bait, yaitu dikerjakan di rumah. Itu salat-salat sunat paling afdal dikerjakan di rumah, illa kecuali sunnatul ihram. Sunat ihram ini kita kalau di rumah. Wat tawafi dan sunat tawaf. Wadduhai dan sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha lah afdal di masjid. Wal istikharati dan sembahyang sunat istikharah. Was safari dan sembahyang sunat safar. Hendak belayar, hendak tulak ke jauh ni lah. Yaitu sembahyang sunat safar, sunat di luar rumah atau di tempat jamaah di masjid. Wal qudumi minhu dan salat sunat qudum atau salat sunat kita datang dari perjalanan yang jauh. Wa qabliyatil maghribi dan sembahyang sunat qabliyah maghrib, afdal di masjid atau di tempat jamaah ya. Kenapa? Kalau kita sholat qabliyah di rumah, qabliyah maghrib lah, khawatir kok kena ada sempat lagi. Bayang kita qabliyah maghrib di rumah, lamunnya parak itu jadi masalah lah. Paraknya lawan masjid rumahnya, bahigaan masjid itu kada jadi masalah. Tapi lamunnya jauh pada masjid, sembahyang qabliyah maghrib misalnya. Kalau pina masbuk benar ya datang. Ada sempat. Nah, jadi sunat qabliyah maghrib dikerjakan di masjid atau di tempat jamaah. Khawatir kalau pina kada sempat atau masbuk. Wal manzurah dan sembahyang nang dinazalkan, salat yang dinazalkan, sunat juga di tempat jamaah atau di masjid. Wal qabliyah dan qabliyah napa aja nih lah?
qabliyah. Idza dakhala waqtuha, apabila sudah masuk waktunya. Wa idza kana mu'takifan, apabila ia dalam keadaan i'tikaf. Apalagi kita 10 akhir misalnya, 10 akhir Ramadan i'tikaf. Dan i'tikaf di masjid, bermalam. Artinya banyak di masjid. Wa man khafa fawataha, dan siapa-siapa yang takut ketinggalan atau keluputan daripada sembahyang sunat qabliyah. Awit takasuli, atau malas mengerjakannya di rumah. Bisa jawab bang, koler aja menggawi di rumah nih. Ada khusyuk atau banyak nang mahaur, atau koler malas nang lain. Wa nawafil yaumil jum'ati, dan sembahyang sunat pada hari Jumat itu sunat juga di masjid. Wal ihya'il buq'ati, dan sembahyang sunat itu sunat di tempat jamaah. Afdal tidak di rumah, yaitu mengisi tempat dengan ibadah. Aja tempat-tempat itu digunakan untuk tempat beribadah jamaah, seperti majlis, seperti musalla. Nah, sunat jadi di situ karena niat mengisi tempat itu dengan ibadah. Nah, itu. Kemudian lagi sembahyang sunat berikutnya tahiyatul masjid. Nah, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Hiya rak'atani. Sembahyang tahiyatul masjid itu 2 rakaat fa aktsaru, atau lebih. Jadi boleh aja lebih pada 2 rakaat, 4 rakaat misalnya hendak sembahyang tahiyatul masjid, kada masalah. Jadi boleh lebih pada 2 rakaat. Minimal sembahyang tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Tahiyatul masjid itu artinya penghormatan, kemuliaan masjid itu, sunat kita memasukinya dengan sembahyang, yaitu dinamakan tahiyatul masjid. Wa tusannu ba'da dukhulil masjid, dan sunat tahiyatul masjid itu setelah kita masuk ke dalam masjid. Wa tahsulu ma'al fardhi awin nafli, dan hasillah sembahyang tahiyatul masjid itu bersamaan dengan sembahyang fardu. Kalau kita kada sempat lagi misalnya sembahyang tahiyatul masjid, sudah qomat, masuklah sembahyang fardu, maka kita niatkanlah salat fardu itu juga di dalamnya dengan niat tahiyatul masjid. Jadi kedua-duanya dapat, salat fardunya dapat, tahiyatul masjidnya dapat. Boleh 2 niatnya. Supaya jangan luput tahiyatul masjid itu. Jadi walaupun sudah masuk fardu, niatakan di dalam sembahyang fardu itu juga tahiyatul masjid. Awin nafli, ataupun kita sembahyang sunat nang lain. Orang sembahyang sunat misalnya berjamaah. Misalnya 10 akhir ini kan kita sembahyang qiyamul lail nih lah. Qiyamul lail kita telat datang, orang sudah sembahyang hajat. Ya, qiyamul lail kita 10 akhir sembahyang hajat lawan sembahyang tasbih. Biasanya kita sudah sembahyang hajat sudah nih lah, nah langsung jadi kita umpat sembahyang hajat dengan niat juga disertakan tahiyatul masjid. Jadi boleh 2, dapat kedua-duanya. Itulah ini niat saja sebenarnya. Nah, bolehnya kada berniat, kada dapat. Wa takarraru bi takarruri dukhuli lil masjid, dan berulang-ulang tahiyatul masjid itu disebabkan dengan berulang-ulang kita masuk masjid. Wa in qarubal faslu, sekalipun kita masuk masjid yang berulang-ulang itu selisih waktunya tidak lama. Misalnya kita masuk masjid, salat tahiyatul masjid, habis itu keluar lagi misalnya, keluar berwudu atau apa misalnya, masuk lagi tahiyatul masjid lagi, kemudian misalnya disertai dengan sunat wudu. Nah itu boleh berulang-ulang, sebab kita berulang-ulang
masuk ke masjid. Jadi selisih waktunya meskipun tidak lama. Bila rancak masuk, rancak juga sembahyang tahiyatul masjid. Wa tafutu bil julusi, dan luput sudah waktunya habis tahiyatul masjid itu dengan kita duduk di masjid itu. Kalau sudah duduk luput sudah, tapi duduknya nang agak lama. Kalau duduknya sebentar aja, nah itu kada bapak kada luput. Jadi misalnya kita kada ingat atau apa, atau duduk misalnya satu umat belum tahiyatul masjid, nah bangkit aja pulang lalu sembahyang tahiyatul masjid. Wa tafutu bil julusi amidan aw nasiyan wa talal fasli. Nah, nang luput itu sengaja kah atau lupa kah, tapi lawas. Da kawan misalnya di masjid duduk kayaknya bakisah lawas ini kisahnya. Nah itu luput sudah tahiyatul masjidnya, kecuali satu umat saja. Satu umat saja. Wala tandariju tahiyatu fi raq'atin wahidah, dan tidak cukup, kada cukup sembahyang tahiyatul masjid itu cuma satu rakaat. Adakah orang sembahyang tahiyatul masjid serakaat aja? Adalah kalau witir bujur ya serakaat. Ini tahiyatul masjid serakaat kada cukup. Jadi mesti dua rakaat minimal. Au salatil janazah, kada cukup juga masuk sembahyang tahiyatul masjid itu sembahyang jenazah. Masuk masjid misalnya orang sembahyang jenazah 4 Nah, 4 sembahyang jenazah juga. Nah, itu kada cukup. Nah, setelah jenazah mesti kita pulang tahiyatul masjid. Jadi kada mencukupi salat jenazah itu dengan tahiyatul masjid. Au sajadatis syukri, atau cuma sujud syukur, kada masuk juga tahiyatul masjid. Au tilawati, atau sujud tilawah. Wa idza lam yusalliha, apabila inya kada sampat lalu sembahyang tahiyatul masjid, fayaqumu maqamaha, maka sebagai gantinya qiraatul baqiyatis sholihati arba'an. Jadi sebagai ganti daripada salat tahiyatul masjid, tetambalannya itu membaca al-baqiyatus sholihat. Sudah terduduk misalnya majelis, misalnya sudah ada majelis ilmu, lalu kita kada tahiyatul masjid langsung duduk, maka sebagai gantinya kita membaca al-baqiyatus sholihat. Apa itu al-baqiyatus sholihat? Yaitu bacaan tasbih. Nah, kalau kita kada sembahyang tahiyatul masjid, ganti dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar arba'an, 4 kali. Jadi bacaan tasbihnya 4 kali, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebagai pengganti daripada sembahyang tahiyatul masjid. Kemudian salatul tarawih. Ini sudah semalam lah, sudah sembahyang tarawih. Kemudian an-naflul mutlaq, sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak la hasra lahu. Nah, ini tidak ada batasan sembahyang sunat mutlak. Ini berapa rakaat aja, waktunya apabila aja, asal jangan waktu nang tahrim, waktu nang diharamkan salat. Misalnya habis asar atau habis subuh. Jadi sembahyang mutlak ini berapa aja, bilangan rakaatnya kada tertentu, kada ada jumlahnya, terserah seberapa kita kuat. Kita kalau sembahyang sunat mutlak 100 rakaat umpamanya semalaman atau seharian, siang 50 umpamanya, malam 50, 100 misalnya. Khusus sembahyang sunat mutlak aja. Atau menyakawa 1000, nah ini kayak orang kayak Rabi'atul Adawiyah itulah sedin 1000. Ada wali sufi bini-bini ngarannya Rabi'atul Adawiyah, sedin 1000 rakaat sembahyang semalaman. Bini-bini aja orangnya. Kita udah biasa lah, 20 aja tarawih sudah mengalami kemajuan sudah. Sopnya
10 akhir. Aturannya makin berhemat lah 10 akhir ini karena menanti-nanti Lailatul Qadar nih katanya lah. Karena 10 akhir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan. Bahkan Nabi itu membangunkan, menggeraki keluarga sembahyang malam, mengencangkan ikat pinggang. Artinya Nabi itu berhimmat benar pada yang 10 akhir, diharapkan supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar, kemuliaan malam, kemuliaan yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. An-naflul mutlaq la hasra lahu wa yajuzu qabla an yanqusa wa yazida bi syarti taghyirin niyyah qabla ziyadah aw an-nuqsan. Kemudian qada'un nafilah, mengqada sunat-sunat nang terlewat. Yusannu qada'un nafilah al-muaqqatah lan nafilati zatis sabab. Nah, sunat kita mengqadha salat-salat sunat yang kita tinggalkan. Kalau nang wajib juga diqadha, nang sunat juga diqadha. Jadi kita tinggal tarawih umpamanya, sunat juga diqadha. Tarawih malam misalnya kada tarawih, haur apakah misalnya menolongi orang kecelakaan umpamanya atau apa misalnya. Lalu malam itu kada tarawih, siangnya diqadha. Karena sayang tertinggal, siangnya diqadha. Witir umpamanya malam kada tegawi witir. Nah, paksa siangnya diqadha. Ini bagi orang yang sayang ketinggalan. Nah, jadi nang wajib diqadha, wajib juga hukumnya, nang sunat pun sunat juga hukumnya diqadha apabila kita kelewatan atau ketinggalan. Tapi nang diqadha itu sunat nang al-muaqqatah, sunat nang sudah berwaktu, ada waktunya. Tertinggal sembahyang duha kan ada waktunya setelah isyraq. Nah, itu mulai sudah duha sampai tengah hari. Tertinggal umpamanya itu, nah habis tengah hari qadha itu sembahyang nang ada waktu-waktunya. Nah, lan nafilati zatis sabab. Sedangkan sunat-sunat, salat sunat nang mempunyai sebab itu kada disunatakan mengqadha. Apa yo nang salat sunat nang mempunyai sebab, contohnya tahiyatul masjid tadi nah. Tertinggal tahiyatul masjid, nah itu kada disunatakan mengqadha. Itu kan ada sebab masuk masjid, sunat sembahyang tahiyatul masjid. Lalu kada digawi atau tertinggal, maka kada sunat diqadha. Wah, tertinggal tahiyatul masjid tadi aku tahiyatul masjid tadi di rumah mengqadha umpamanya. Nah, ini kada disunatakan. Nah, kada disunatakan. Apalaginya misalnya nang bersebab, nang ada sebabnya, wudu misalnya. Sebab kita berwudu lalu disunahkan sholat sunat wudu. Nah, lalu tertinggal kada tagawi sunat wudu tadi. Nah, ini kada disunatakan lagi mengqadha. Kenapa? Karena sholat sunat itu mempunyai sebab. Nang sunat tadi nang ada waktunya. Nah, waktu-waktu yang sudah ditentukan seperti witir, duha. Nah, itu kan ada waktu. Tarawih atau hari raya, setahun sekali kalau lah hari raya tertinggal misalnya. Nah, sudah habis waktunya zuhur, nah limbah zuhur bayang hari raya tertinggal tadi jan aur apakah misalnya. Nah itu jadi sholat sunat nah ada waktunya sudah ditentukan, nah itu sunat juga diqadha. Tapi kalau sholat sunat nang karena sebab tadi, lalu sholat sunat nang mempunyai sebab, nah itu kada sunat diqadha. Nah kemudian sholatul lail pulang, ay at-tahajjud. Nah ini terakhir
Terakhir pembahasan tentang salatul lail, salat malam, ay tahajud, yaitu sembahyang tahajud. Di dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israil ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di penghujung malam bangunlah olehmu, fatahajjad bih, dan bertahajudlah di dalam penghujung malam tadi. Nafilatan laka, sebagai tambahan ibadah sunat bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan dengan yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat engkau, memberikan kepada engkau maqaman mahmuda, maqam yang terpuji, maqam yang tertinggi, kedudukan yang mulia. Ini kalau khitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqaman mahmuda ini kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terpuji, itu adalah maksudnya syafaatul uzma yaumul qiyamah, syafaat yang besar nanti yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus untuk beliau. Tidak ada nabi dan rasul yang bisa memberikan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat, kecuali hanya khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang diberikan maqam ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang beriman, kalau Nabi wajib sidinlah tahajud. Nah, kalau kita sunat. Diwajibkan. Kalau Nabi kita sunnah sebagai tambahan ibadah sunat. Nah, kita pun kalau mengerjakan, maka kita akan diangkat juga maqam oleh Allah Subhanahu wa taala, ketinggian, kemuliaan, kedudukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ula sahirul layaliya." Siapa-siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ia memuliakan malam itu, apalagi di penghujung malam, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita membaca Taqritus Sadidah tentang salatul lail ini di dalam Kitabun Niyat susunan Habib Sa'ad atau Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Adrus Al-Khadhalami, disebutkan di sini niyatu qiyamul lail. Niat kita untuk mengerjakan salat malam. Nah, terlebih dahulu kita membanyakkan niat-niat yang baik untuk salat malam itu. Nah, jadi kita salat malam, apalagi di bulan Ramadan ini, malam-malam terakhir 10 akhir ini, jangan kada mengerjakan qiyamul lail, salat malam, tahajud, hajat, tasbih dan sebagainya. Nah, niat-niat ini disebutkan oleh Al-Habib Sa'ad. Yang pertama, ayyarzuqahullahul wilayatal khassah. Niat kita tadi yang pertama mendapatkan maqamam mahmuda. Mudah-mudahan kita mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, maqam yang tinggi, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu niat kita, mudah-mudahan terbangun malam beribadat tahajud supaya dapat wilayatul khassah, artinya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat maqam, kedudukan, derajat. Yang kedua, niatnya imtisalu amrillahi wa rasulihi, karena menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Itu tadi minal laili fatahajjad bih tadi. Itu perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah malam tahajud. Fi qoulihi ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, surah Al-Isra ayat 79 tadi. Wa qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumul lail thumma tarakahu
Wahai hamba Allah, la takun mithla fulan. Janganlah kamu seperti fulan. Kana yaqumul lail, adalah si fulan itu dahulunya dia ketujuh bangun malam, beribadah malam, sembahyang tahajud, summa tarakahu, kemudian ia tinggalkan kebiasaan baik itu. Nah, jangan nangka itu. Artinya bila sudah baik, tingkatkanlah kebaikan itu lagi. Jangan sampai meninggalkan kebaikan itu. Nah, jadi niat yang pertama kita bangun malam, beribadah, sembahyang tahajud supaya dapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, wilayatul khasah. Yang kedua menjunjung perintah Allah, perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niat yang ketiga kita bangun malam beribadat. Annallaha yarfa'u bisababi qiyamihil azab an ahlil ardi. Mudah-mudahan dengan sebab kita bangun malam beribadah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab, kesusahan, kepayahan, bala, musibah yang menimpa penduduk ahli bumi ini. Penduduk dunia ini kan macam-macam ditimpa, apalagi kita kaum muslimin inilah di mana-mana di belahan dunia ini banyak kesusahan yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin. Di Palestina ada beampihan, terakhir di India, di mana-mana ada lagi, di mana tuh nang kerusuhan di nang Quran dibakar di mana, di Swedia. Nah, jadi mana-mana kita dizalimi umat Islam. Jadi perlu benar kita bangun malam itu mendoakan, berharap supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesusahan, musibah, azab yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin. Itu niat kita bangun malam. Karena orang yang bangun malam inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memandang dengan pandangan rahmat. Allah yang tadinya ingin menurunkan azab, bala, musibah kepada satu tempat, atau di tempat itu, atau di kampung, atau negara, atau daerah itu, Allah Ta'ala kada jadi, karena memandang orang-orang nang qiyamul lail ini tadi, orang nang beribadah malam ini nang menjadi penyebab Allah Ta'ala mengangkat daripada musibah, mengangkat azab yang ada di permukaan bumi ini. Nah, jadi banyak aja kita bangun tengah malam supaya apa? Niatakan supaya Allah mengangkat penderitaan kaum muslimin, mengangkat bala musibah yang sedang terjadi kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kemudian yang keempat, niat kita bangun malam untuk mujahadatun nafs. Nah, ujar Habib Sa'ad, niatakan kita untuk melawan, memerangi hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu kita ini ketujuh guring. Gampanganlah malam itu nyaman banget guring. Tapi orang-orang soleh, mereka yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malam itulah mereka gunakan kesempatan yang emas, kesempatan yang sangat baik. Karena malam itu, apalagi di sepertiga malam, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rahmatnya. Nah, ijabah doa luar biasa. Jadi untuk melawan hawa nafsu, niatakan kita bangun melawani hawa nafsu. Kalau mengawani hawa nafsu, mengawani ya tadi guring nang nyaman. Itu mengawani karena sesuai. Tuntung misalnya sahur, tariknya selimut pulang. Guring sampai siang. Nah ini ngarannya mengawani hawa nafsu. Jadi niat bangun malam, sembahyang tahajud, mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita nih kepingin apa ngarannya tuh guring aja, ada hendak beribadat. Nah, jadi kita lawani dengan bangun qiyamul lail. Kemudian yang kelima, al-iqtida bis salafis salih, karena mengikuti daripada para pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Orang-orang saleh, para ulama, mereka itu sudah menjadi adat kebiasaan mereka itu bangun malam qiyamul lail. Nah, jadi kita menuruti kebiasaan tradisi daripada orang-orang saleh, bangun malam beribadat. Ada juga yang bangun malam
begadang malam tapi kada beribadat, nonton bola umpamanya. Kemudian yang keenam, wa anna Allah yaftahu alaihi futuhal arifin. Niat takkan mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala futuhal arifin. Nah, hijab, nah, dapat futuh sebagaimana orang-orang yang mendapatkan futuh tadi para ahli ma'rifat. Tabuka hijab, nah kasyaf baik hissi maupun ma'nawi. Artinya kada tadinding lagi ini ada dari Allah, kada tahijab lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya sudah sampai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi ma'rifatnya dengan sebab bangun malam qiyamul lail. Kemudian diniatakan lagi jasid yang nomor 7 at-taqlilu minan naum. Mendikiti guring. Nah, jadi supaya jangan tapi banyak benar guring jasid bangun malam beribadat. Kenapa? Guring itu masuk daripada gawian nang kada dapat apa ngarannya itu, gawian nang sia-sia lah. Bah dunia kada dapat, akhirat pun kada dapat juga guring tadi. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang nang mensedikitakan guring dengan beribadat malam. Ini pujian daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 17. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit mereka itu guring di waktu malam karena mereka gunakan malam itu untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ad-du'a lil mu'minina wal mu'minat. Niat bangun tadi mendoakan kaum mukminin dan mukminat, saudara-saudara kita yang beriman dimanapun mereka berada. Kada tertinggal doa lawan saudara-saudara kita yang beriman, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kita niat bangun malam mendoakan mereka. Karena ad-du'a bi zahril ghaib mustajabah. Doa kita orangnya kada ada di hadapan kita. Nah, baik kita sebutkan khusus satu persatu maupun secara umum itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa bi zahril ghaib itu kabul, lakas kabulnya. Kemudian niat yang ke-9 bangun malam yatlul Quran, membaca Quran. Nah, niat bila terbangun malam sembahyang tahajud baca Quran, apalagi di dalam sembahyang pernah baca di dalam sembahyang Quran sejuz, 2 juz, mamanya sarakaat sejuz, 2 rakaat 2 juz, palaran kulihan 2 juz mamanya, atau 2 rakaat itu sarakaatnya 15 juz mamanya. Sarakaatnya lagi 15 juz, jadi sahatam, 2 rakaatnya sahatam. Atau misalnya 100 rakaat bagi-bagi ya berapa. Nah. Jadi niatakan membaca Quran baik di dalam salat maupun di luar salat. Kemudian yang ke-10 lagi yad'ullah bi tadarru'in wa khusyu'in. Waktu itu kita berdoa dengan khusyuk dan hudur hati kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sunyi di tengah malam itulah doa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 yuwafiqu sa'atal ijabah. Nah, itu waktu itu persis waktu-waktu yang tidak tertolak doa. Nah, sulusul lailil akhir min lail itu di dalam hadis disebutkan riwayat daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kull lailatin lis-sama'id dunya hinna bi sulusul lailil akhir. Yanzilu rabbuna, nah ini kalau dimaknai itu turun Tuhan, artinya di sini kita takwil aja lah. Artinya nang turun itu rahmatnya Allah, yang turun itu malaikatnya Allah, malaikat Allah, bukan Allah turun naik adalah ini sama kayak makhluk ya. Nah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kull lailatin lis-sama'id dunya, setiap malam Allah berseru hina yubqa sulusul lail. Malaikat menyerukan firman Allah Subhanahu wa taala ketika lewat tengah malam tadi, yaqulu
Allah berfirman, "Man yad'uni," siapa-siapa yang berdoa ia, "fa astajibu lahu," maka aku perkenankan doanya. "Man yas'aluni fa'utihi," siapa-siapa yang meminta kepada aku maka aku akan memberikan permintaannya. "Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu," siapa yang meminta ampun kepada aku maka aku akan mengampuninya. Itu adalah saat-saat ijabah setelah tengah malam atau sulusul lailil akhir, waktu sahur lah. Kemudian yang ke-12, yaqa'u fil ibadati allati ila yaqa'u fil ibadah allati hiya ila al-ikhlas aqrabu. Nah, salat malam itu diharapkan dengan qiyamul lail yang ia kerjakan itu tadi diniatakan untuk mendapatkan ibadah yang terikhlas. Jadi malam itu sunyi, kita surangan misalnya, beribadah kalau tidak melihat. Nah, itu diharapkan mana ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Jadi bukan karena makhluk, bukan karena yang lain, tetapi semata-mata dorongannya tadi karena Allah semata-mata. Kemudian yang ke-13, mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika, mengikuti mutabaah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh yang terdahulu. Kemudian niatnya pulang yang ke-14, ihya hadhihi sunnatil azimah, memuliakan atau menghidupi saat-saat atau kesunahan-kesunahan yang begitu agung. Jadi kesunahan-kesunahan yang begitu agung yang sangat mulia itu diantaranya adalah salat malam, qiyamul lail. Jadi kalau kita menghidupkan maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang agung juga. Kemudian yang ke-15, al-istighfaru fil ashar, qoulihi ta'ala, berniat kita bangun malam qiyamul lail itu memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena firman Allah taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka itu meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang saleh, mereka yang beriman kepada Allah dan mengharap keselamatan di hari akhir, mereka banyak minta ampun kepada Allah taala. Waktunya yang diperintahkan di sini yang sangat dianjurkan sekali meminta ampun kepada Allah taala itu adalah di waktu sahur, di waktu lewat tengah malam. Kemudian yang ke-16, niat kita bangun malam. Ini yang terakhir, iltiqatu ma yufiduhu al-haq al-arifin, menangkap atau kita menangguk apa yang diberikan Allah taala kepada hamba-hambanya yang sudah ma'rifat. Artinya segala macam kebaikan, pemberian Allah Subhanahu wa taala, hadiah-hadiah Allah taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang sudah arifin, yang sudah ahli ma'rifat itu diunjuk, diberikan, diluruk, dituyuk pada waktu itu, pada waktu sahur itu tadi. Nah, jadi kita jangan sampai luput, umpat juga menangguk ya, orang mendanau atau mendanaui, karena disitulah tuyukannya, tuyukan rahmat Allah taala, ampunan Allah taala, keberkahan ada pada waktu sahur itu. Umpatlah kita menangguk, mengambil, menangkapi apa-apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh, yang mereka itu mendapatkan ma'rifat dengan sebab mereka itu bangun malam, qiyamul lail. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, perintahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat yang luas, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kita qabul, hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup
usia kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب المعلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره في جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.